Izinkan. Ya, rakor will dulu nih berarti sekarang. Cek ganti carane piye iki. Piye to iki carane ya Allah. Waktune selak entek iki. Perlu diasisteni Bu piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Coach Auto Gebet, yaitu Bapak Adityo Hidayat. Beliau adalah seorang pelaku diet keto dan juga intermittent fasting yang telah berhasil membuktikan metode yang dipakai selama beberapa tahun ini belakangan, dan juga sudah mengcoaching beberapa teman-teman beliau, dan khususnya telah berhasil memotivasi dan mengcoaching secara pribadi diri saya sendiri, hingga akhirnya metode beliau saya akui dan saya pribadi ingin sebarluaskan kepada para peserta di sini, khususnya yang memiliki satu kesamaan masalah, yaitu berat badan. Di mana berat badan ini banyak menimbulkan masalah kesehatan, baik itu diabetes, baik itu fatty liver seperti yang saya alami, dan bisa juga merempet ke jantung ya, karena ini menyangkut lemak dan juga bukan lemak, hanya lemak, tapi juga visceral fat kita yang cenderung tinggi sekali. Tanpa mengurangi waktu panjang lebar, pada malam hari ini acara mengenai penjelasan bagaimana nanti diet keto itu dijalankan, kemudian intermittent fasting, akan dijelaskan oleh ahlinya ahli, core of the core, Bapak Adityo Hidayat atau Coach Auto Gebet. Dan nanti teman-teman bisa menyaksikan rekamannya juga bagi yang tidak hadir, sayang sekali ya tidak hadir ya. Dan juga diizinkan untuk bertanya langsung kepada beliau, dan nanti juga saya akan sharing session pengalaman saya pribadi, dan tidak lupa ada juga peserta coaching dari Pak Adityo khusus, yaitu Pak Eko Endarto ya, yang telah hadir di spesial Zoom ini, nanti juga akan memberikan kesaksiannya, keberhasilannya masuk ke klub 60s. Ya, di klub 60s itu bagi kita-kita yang sudah masuk ke 60-an ya. Lapor juga pada Pak Adityo, Pak Coach Auto Gebet. Hari ini saya sedih tapi juga senang, karena sedihnya jas saya yang kegedean itu tidak bisa dikecilkan, karena ngecilin jas yang kegedean waktu saya nikah ya, dengan sekarang itu turunnya luar biasa. Jadi kombor sekali. Saya sedih nggak bisa dipakai, karena kalau dikecilin habisnya malah seperti bikin baru. Saya baru senang bikin jas ini Pak Adityo. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, kita sambut dengan meriah Pak Adityo Hidayat, Coach Auto Gebet. Kita kasih aplaus. Ya, terima kasih Mas Anjar opening introduction-nya, dan ya selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi niatnya pengantarnya Mas Anjar, terima kasih, dan sesungguhnya kalau bukan karena inisiatifnya Mas Anjar ini nggak kejadian. Jadi aslinya saya pemalu lah, ini nggak seperti Mas Anjar yang memang bidangnya public speaking dan sebagainya. Tapi ini kawan-kawan, acara hari ini bukan berarti ini sesuatu yang sudah
terbaik, berhasil, ukuran jas 10 tahun yang lalu udah masuk, bukan masalah target, bukan masalah berat badan, apa yang dicapai pun pastilah ada pencapaian-pencapaian itu sifatnya itu pribadi. Apa yang menjadi permasalahan saya, apa yang kemudian ingin yang sudah dicapai itu sifatnya pribadi bagi saya. Dan sebenarnya di sini adalah bukan berarti karena ini sudah finish sempurna baru kemudian berbagi. Justru semangatnya itu kawan-kawan, ini proses yang berkelanjutan. Artinya begini, ini kami melihat ini adalah sebuah kebaikan yang sedini mungkin, sesegera mungkin diketahui oleh banyak pihak yang dapat dirasakan manfaatnya, berdampak positif, itu akan semakin baik. Ilustrasinya begini, kawan-kawan, tidak sedikit, intinya beginilah, ya bahkan ada kawan yang seangkatan itu sudah mendahului kita, ya karena stroke, diawalinya ya karena ngobrol cerita, karena tekanan darah tinggi, lama, tingginya tinggi banget. Ya kebetulan pun ya karena saya terlambat dapat infonya, dapat kabar itu ya dari kawan yang juga sudah menjalani ini dan sudah nanti saya ceritakan masalah tensi ya. Intinya sudah baik, terkendali, normal, lepas obat. Tapi ya pemikiran kami juga itu adalah seandainya ya kita berani bercerita ya, menyampaikan sebuah kabar baik, ya barangkali juga ini berkesempatan dilakukan oleh ya mungkin kawan, kerabat, saudara yang mungkin ada keluhan kesehatan, ya barangkali ini akan membuat ya lebih baik segala sesuatunya begitu. Ujungnya akan lebih baik. Ini bentuk ikhtiar. Jadi harapannya ya ini sifatnya berbagi. Kebetulan metode yang akan dikisahkan ini memang benar seperti kata Mas Anjar, ya kebetulan ya secara ya personal Japri tidak sedikit kawan-kawan saya yakin sudah membaca PPT, dan terima kasih yang sudah menyelesaikan membaca PPT. Dan di situ ada beberapa kisah-kisah yang dicuplik, yang disampaikan dari mereka. Dan ya semoga ini menjadi metode yang replicable gitu, bisa diulangi. Ya semoga juga bisa cocok buat kawan-kawan. Dan kita membuat forum ini itu ya harapannya kita bisa saling menguatkan, saling mengkonfirmasi. Ilmunya sendiri sebetulnya bukan ilmu yang baru. Informasi yang ada di sini itu sudah ada di mana-mana. Sudah ada. Dah tinggal ngelakoni. Kita tahu ada satu jalan yang membawa, ini ujungnya finishnya sudah tahu. Apakah kita mau tinggal ngelakoni enggak gitu. Dan ya sementara jalan yang mungkin kita pernah jalani, probabilitasnya mungkin belum ketahuan, atau ya mungkin nanti kisahnya Mas Anjar sudah melakukan cara apa-apa, ya bagaimana nanti, malah mohon kisahnya di situ. Nah, sebenarnya saya berharap forum sekarang tidak untuk mengulang yang sudah ada di PPT. Saya sih membayangkan begitu, mungkin lebih banyak ya nanti kita langsung realnya, konkretnya seperti apa. Bahkan saya sama Mas Anjar ini mohon maaf karena kesibukan kita, bahkan kita belum merencanakan ini, belum membahas nih acara hari ini dibagi rundown-nya apa, ceritanya apa. Wes pokoknya semoga ya tidak sampai jam 21, paling tidak hari di sini kita sudah bisa dapat gambaran. Oke, kalau kita mau memulai kayak apa yang akan kita jalani, kayak bagaimana. Kemudian apa ini menjadi perjalanan yang gampang? Ya nanti Mas Anjar itu yang cerita begitu, ya kan? Oke. Ya. Jadi cek audio saya baik-baik saja ya. Lancar, Bos. Baik. Ya, PPT sudah, yang akan saya langsung lompat adalah yang saya jumpai dari data yang kawan-kawan sudah masuk. Kawan-kawan ada yang menyampaikan tidak ada keluhan, bahkan juga berat badan no problem. Ada juga yang keluhannya sudah spesifik begitu ya.
darah tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Beberapa yang kawan-kawan sampaikan yang di sisi sebelah kanan, itu saya sampaikan amatan saya ya, yang di sebelah kanan saya tulis tuh turunan. Itu sebetulnya adalah hal-hal simptom-simptom gejala-gejala yang itu sebenarnya ada akarnya. Jadi kalau yang namanya ngantukan, saya ngantukan, udahlah itu gara-gara nasi, wes cetolah beres. Mut-mutan, itu gara-gara nasi. Capek ya, nanti kita mungkin membicarakan masalah olahraga gitu ya. Ya capek juga mungkin badan kita nggak bisa mengolah, energi kita banyak gitu, tapi nggak bisa dipakai energinya gitu kan. Kenapa kok kayak jantung dan ginjal kok bukan masalah kesehatan? Jantung dan ginjal dalam banyak ya mungkin kerabat ada ya ginjal dan jantung itu muncul sesudah diabetes. Jadi bisa jadi itu turunan. Masalah yang nanti nomor 1 yang mau kita coba lihat itu adalah masalah diabetesnya. Dan nanti spesifik masalah diabetes ya saya mungkin nanti kita akan bisa punya another Zoom meeting kalau beberapa kawan-kawan kita mau fokus di tentang diabetesnya ini. Yeah. Kemudian tentang asam urat spesifik saya di sini di bagian ini ya masalah keluhan kesehatan. Saya bukan dokter, tidak punya pengetahuan tentang itu. Yang saya baca hanya sebatas pada literatur yang seputaran di sini dan menyinggung berkaitan terkait juga yang sudah di coaching masalahnya seperti apa. Artinya di sini adalah saya tidak berusaha untuk menggantikan peran dokter. Di sini pun tidak berusaha sok tahu. Jadi apa adanya yang sejauh yang sependek yang saya tahu. Termasuk misalnya asam urat kok nggak masuk kotak di sini. Saya belum ada pengalaman nih masalah asam urat, kemudian masalah bimbingan yang lainnya juga belum ada yang spesifik apakah asam uratnya bakal sembuh atau enggak begitu. Tapi salah satu yang saya baca di literatur asam urat itu adalah inflamasi. Dan inflamasi itu nanti masalah nutrisi juga omega 6 karena kita makan omega 6 yang harusnya kita makan adalah omega 3. Kemudian juga puasa IF intermittent fasting itu mengatasi inflamasi. Nah, itu nanti detailingnya nanti, tapi berkenaan yang nanti spesifik kisah tentang darah tinggi itu 12 hari menjalani keto dan IF itu dalam 3 hari sudah lepas obat tensi dari yang sebelumnya 190 itu kemudian sudah normal 120 dan stabil itu sesudah 12 hari. Dan tidak hanya terjadi pada satu orang. Itu common case. Pak, jelas sebentar. Ya, Pak. Ada yang perlu di accept itu. Oh, emang nggak bisa ya? Co-host, belum jadi co-host ya? Aduh, terima kasih. Belum. Ya. Baik. Sebentar, mungkin bisa saya jadikan co-host juga ya. Caranya piye suwe tenan iki. Oke. Make co-host. Yes, ready. Kalau kawan-kawan juga ada kekhawatiran kolesterol, insya Allah itu adalah jalannya lewat program ini kolesterol akan normal. Kalau kawan-kawan khawatir dengan trigliserid, nggak turun-turun. Perjalanan saya 5 tahun lebih menurunkan trigliserid itu cara garis keras. Ini dengan 3 bulan trigliserid itu bikin heran dokternya. Bisa turun serendah-rendahnya. Kemudian kalau juga jantung atau kemudian keluhan pusing ya yang disebabkan karena kolesterol tinggi, yang kita akan lakukan kali ini adalah bagaimana justru metabolisme energi kita menggunakan energi dari kolesterol. Makanya kolesterolnya bisa turun. Kemudian diabetes nanti spesifik itu ceritanya banyak. OA, osteoartritis, memang nanti keto ini tidak spesifik menangani OA-nya. OA-nya memang terkait inflamasi, yes, tapi dampak langsung yang akan kita rasakan adalah kita mencari sehatnya. Dan efek turunan sehat itu adalah kurus. Berat badan turun banyak. Dan itu 100% populasi mengalami itu. Oke. Nah, apakah seperti apa yang akan kita jalani?
kalau kita menjalani ini ya, istilah saya adalah kalau kawan-kawan akan menjalani ini, minimal kuncilah niat sampai 3 bulan. Minimal. Kenapa? Karena 3 bulan ini hasilnya nyata, turunnya signifikan, efek labnya bagus semua. Betul. Akan kelihatan dalam 3 bulan. Bisa sih kawan-kawan mau ngecek dalam 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Bisa. Tapi dari yang saya sudah lakukan, efek, kalau kita semua mau percaya bahwa kalau yang kita lakukan ini bagus dan sehat, pasti akan terrepresentasi di lab yang bagus juga. Sepakat? Sepakat. Sehingga nanti tinggal kita percaya aja hasil labnya bagus, cek dalam 3 bulan. Saran juga sebaiknya kawan-kawan mengawali dengan punya baseline. Mengawali dengan cek lab. Dan ini cek lab, bukan cek di apotek. Karena sebenarnya nanti ngeceknya perlu yang agak lengkap. Lebih tepatnya adalah harganya 1/4 juta itu kalau ngecek. Tapi ya nanti ya silakan kondisional Di sesuai. PMI mungkin ada diskon, Coach, di PMI. Jejaringnya Mas Anjar memang luar biasa ini. Jadi ya nanti mohon petunjuk berikutnya dari Siap-siap. Mas Anjar. Oke. Baik, jadi inilah yang akan kita most likely pattern-nya akan seperti ini. Ini sebagai early awareness ya buat kawan-kawan bahwa kalau mengunci niat 3 bulan itu sampai cek lab-nya bagus, dalam jangka yang lebih pendek, small win yang perlu diciptakan, yang nyata, yang kawan-kawan perlu mengunci setidaknya sebulan, lakukanlah. Karena apa? Karena justru dalam sebulan pertama itu turunnya yang paling kenceng. Paling kenceng. Turunnya banyak. Betul sekali. Oke, nanti ceritakan selengkap-lengkapnya. Nyata wes, pokoknya turunnya tuh banyak. Jangan berhenti. Kenapa? Sayang, turunnya ada banyak. Bisa 9 kilo, bisa 10 kilo. Berapa lagi Mas Anjar? Variasinya macam-macam, tapi bahkan ini tanpa olahraga. Iya, betul. Oke. Lakukan terus. Nah, ini paling tidak, nah nanti apa yang akan kita lakukan di 1 bulan ini bukan berarti tujuan akhirnya selesai. Ini labnya juga kawan-kawan akan melihat, oh kok malah cemas ya, kok malah makin tinggi ya. Nggak apa-apa, memang itulah perubahan di internal biokimia kita, ada perubahan, tapi yang akan kita biasakan adalah polanya. Nanti akan saya tunjukkan sesudah ini. Sesudah 1 bulan, apa yang akan terjadi adalah penurunannya nanti akan makin melandai. Ya. Turun, tapi akan makin melandai, nggak sebanyak biasanya. Jadi jangan kemudian ini semacam kita punya harapan yang wah, ini katanya bisa nih turun 25 kilo, tapi baru jalan 10 kilo gitu, kok habis itu kok lambat ya, terus patah semangat. Nah itu, sesungguhnya adalah apa yang terjadi, penurunan itu tetap terjadi. Ini landai, turun, bahkan ketika tidak nampak secara berat badan, bahkan ukuran terus berkurang. Ukuran lingkar perut, ukuran lingkar macam-macam, bahkan berkurang pada bagian-bagian tubuh yang tiada kita sangka. Itu sudah berkurang dengan sendirinya dan itu terjadi pada masa ini. Lingkar paha, lingkar perut itu biasa. Tapi bagi cowok ngecilin susu itu biasa caranya. Yaudah, itu yang bisa hilang. Di bawah lengan, gimana caranya? Itu bisa hilang. Udah tinggal menjalani ini aja, itu akan hilang. Dan nanti perjalanan panjangnya juga kawan-kawan akan masa landai ini bisa saja bertahun-tahun. Bisa ini. Berat badan nggak berubah sampai setahun lebih. Bisa. Tapi tetap bisa turun. Nanti Mas Anjar punya caranya. Nah, intinya di sini adalah bersiaplah menyambut finish yang kawan-kawan idamkan. Misalnya mau hilang berapa? 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo bahkan ya. Tapi itu jalaninya panjang. Sama halnya kayak diabetes baru 10 tahun akan beda kalau diabetes sudah 20 tahun dengan insulin sudah suntik. Nanti ya kita bisa punya cerita beda. Oke,
ini saya akan berbagi saja. Kalau kita akan zoom in terhadap apa ya yang akan kita lakukan selama sebulan ini. Nah, ini ide dari saya. Ini ide. Tidak mengikat. Ada paling tidak dalam 1 bulan ini kita melakukan, membiasakan diri, mencoba mencapai level tertinggi. Kenapa saya bilang level tertinggi? Karena ini yang saya lakukan dan saya belum melakukan lebih dari ini. Kalau kata literatur, ya, kalau kata literatur, bahkan yang namanya puasa hanya makan 1 kali sehari itu biasa. Bahkan disarankan kalau lansia makan sekali sehari aja. Lawang lansia nggak ada aktivitas berat-berat gitu kan ya. Tapi untuk terapi yang bahkan lebih intens, itu aja protokol terapinya itu bisa sampai 3 hari puasa, 5 hari puasa, 7 hari puasa, 14 hari puasa. Belum pernah saya menembus lebih dari 2 hari nggak makan. Nah, jadi yang saya usulkan ya, nah ini ide saja, tapi di masing-masing tahap ini kita bisa 2 minggu, 3 minggu, ya, atau ada yang lebih cepat itu jangan merasa kita harus target, wah sebulan harus kayak begini nih. Enggak gitu ya, prinsipnya sesuai dengan kita masing-masing, mana nyamannya. Tahap pertama yang akan kita lakukan di seminggu pertama, itu adalah masa adaptasi. Yang pertama ini. Masa adaptasi tujuannya adalah membiasakan tubuh kita masuk dalam mode keto. Yang namanya mode keto adalah kita melakukan apapun, bahkan hanya duduk, Zoom, main game, rebahan, itu energi yang dipakai dari sumber koleksi lemak internal kita. Dan itu aja bisa hilang sebulan 9 kilo. Nggak pakai olahraga. Nah, kemudian untuk dalam rangka membiasakan, silakan kawan-kawan frekuensi makan mau 3 kali, mau 4 kali, mau 6 kali, yo silakan. Tapi yang dimakan keto. Dalam rangka membiasakan. Nanti sesudah itu bisa dicoba masuk ke mode reguler. Reguler ini adalah kita membiasakan keto plus puasa. Plus puasa. Kenapa kita mulai perlu masuk plus puasa? Kalau kawan-kawan lihat di PPT, nah ini tergantung pada motivasi kawan-kawan mau di mana. Hanya berat badan atau ada mau ke kesehatan tertentu ya. Intinya adalah semakin lama puasa kita mau mengaktifkan keajaiban fitur karunia tubuh kita. Semakin panjang puasa. Nah, di sini kita membiasakan tambahkan puasa. Puasanya kita start dengan jendela puasa bisa dari 10 jam sampai 18 jam. Dan di sini ini bahkan untuk harian ya, nantinya kalau sudah menjalani biasa, udah hariannya itu aja. 16 jam puasa saja udah cukup. 16 jam puasa itu setara dengan terakhir makan jam 8 malam. Buka puasanya kita makan berikutnya hanya melewatkan sarapan. Buka puasa berikutnya jam 12 siang. Makan siang. Udah makan biasa, terakhir makan, habis itu makan bebas, terakhir makan jam 8. Itu aja buat harian. Itu sudah ada mengaktifkan BDNF, sudah ada. Kemudian next-nya, kalau kawan-kawan sudah terbiasa yang reguler, sometimes ya, jadi bukan berarti selama seminggu berikutnya gitu harus OMAD. OMAD adalah makan 1 kali sehari. Di sini kita membiasakan sekali dalam 23 jam ya, puasanya 23 jam. Makan hanya sekali sehari, terakhir makan jam 8 malam, makan berikutnya jam 7 malam. Ya, seperti itu saja begitu. Dan nggak usah matematis ya, pokoknya plus minus gitu, no problem. Dan disinilah OMAD ini, kalau kawan-kawan mencari awet muda, recovery, pernah ada rusak, inflamasi, self-repair pada anything, itu sudah karunia yang ada dalam tubuh kita diaktifkan. OMAD. Nah, yang tahapan yang lebih advance, tapi lagi-lagi ini opsional ya. Kita mau nyaman yang mana? Prinsipnya adalah pilih yang nyaman, bahagia, menyenangkan. Nanti akan ditekankan oleh Mas Anjar di situ. Tetap bahagia, menyenangkan, bahkan tetap
berhasil, efektif. Jadi extended di sini adalah kita mengejar manfaat paling ultimate. Saya yakin di literatur itu harusnya manfaatnya semakin banyak sih, tapi sejauh yang pendek yang saya dapat yang ada di PPT, kita cari itu adalah regenerasi stem cells, regenerasi sistem imun. Ya, lebih kekebalan tubuh lebih baik. Ya, nggak pernah pilek. Pokoknya banyak yang dulu bilang beler, pilek, alergi. Sesudah ini, itu jauh lebih fit, nggak pernah pilek, dan sebagainya. So, yang akan kita kejar adalah puasa lebih dari 24 jam. Mau 1,5 hari no problem, mau 2 hari, mau 2,5 hari. Itu prinsipnya no problem dan jangan kaget. Ketika saya bilang puasa lebih dari 24 jam, itu kita tidak tepar, kita tidak istilahnya semaput gitu, enggak. Kita enggak bakal, apakah kita bakal hipo, gula kita bakal rendah banget, enggak juga. Nah, nanti detailnya akan saya skip, kita bisa bahas detailnya nanti di grup. Intinya adalah puasa yang semakin panjang tetap kebutuhan energi tersuplai dari lemak yang kita punya. Plus nutrisi tetap harus masuk banyak. Nah, yang lebih nendang banget itu adalah yang paling memberikan efek maksimal, pembakaran paling oke, dan manfaat kesehatannya kencang itu adalah di hari kedua puasa, kawan-kawan olahraga lah. Dan disitulah kawan-kawan akan amazed, terkagum-kagum, sesudah enggak makan, ya, seharian enggak makan, ya, 24 jam enggak makan, hari berikutnya bangun tidur, olahraga, setengah jam aja, gitu. Sesudahnya itu bahkan enggak pengen makan, enggak loyo, enggak lemes, enggak ngantuk, dah coba rasain. Terus hari habis itu siangnya buka, silakan berbuka gitu, belum genap 48 jam, nggak apa-apa, berbuka aja. Lihat hari berikutnya sesudah tidur, nimbang, turunnya banyak bener, hanya dari 2 jam, 2 hari puasa plus olahraga. Begitu, jadi usulan saya adalah mengawali baselining-nya dari tahap adaptasi, cek lab dulu, nanti kita mungkin ada Zoom lagi di tengah-tengah, atau di bagian terakhir kalau kawan-kawan finish di akhir bulan silakan cek lab lagi, tapi ya 1/4 jam untuk 1 bulan, 1/4 jam, 1/4 juta untuk awal dan dalam sebulan kayaknya mungkin kebanyakan ya. Tapi itu usulan saya saja, mungkin nanti Mas Anjar mau ada ide, monggo Mas. Siap. Siap, Bosku. Udah, monggo, wis habiskan sisa waktunya. Oke. Kita kembali ke materi ya. Artinya materi yang sudah di-share di grup, Bapak Ibu bisa baca-baca, dan pada malam ini kita bisa diskusi sebenarnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas itu bisa dikonfirmasi pada malam hari ini. Nah, silakan ya, nanti kalau saya lagi cerita terus ada yang mau bertanya, silakan ya, sambil nunggu yang mau bertanya. Jadi yang di-share di Pak Adityo tadi, Pak Coach AutoGP tadi, mengenai bulan pertama itu memang penurunannya sangat bisa dipantau. Nah, setelah itu bulan kedua itu saya juga mengalami istilahnya dataran ya. Kalau kita nyebutnya plateau ya Pak ya, plateau atau dataran. Artinya grafik itu mendatar Bapak Ibu. Waktu itu kemudian saya berinisiasi untuk me-extend. Jadi tadinya saya langsung ke reguler, jadi ke dua makan keto, 2 porsi siang dan sore. Setelah mengalami plateau itu saya berusaha untuk pernah saya beberapa kali ya, tapi nggak sering dan nggak terlalu banyak. Saya melakukan ekstensi ke 24 dan ke 30 berapa ya? 34 kalau nggak salah ya Pak ya. 34 jam untuk puasa itu. Dan memang benar sekali tidak selemes
Karena kita kan puasanya puasa basah ya Bapak Ibu. Jadi di sela-sela kita menunggu buka puasa itu, yang bisa saya lakukan minum air putih. Kemudian kalau saya ingin minum kopi, saya pakai gula tetes yang kemarin saya share itu Bapak Ibu. Jadi saya bikin Nescafe hitam, terus saya kasih gula tetes itu. Terus saya bisa juga mengkonsumsi air kelapa. Nah, dan beberapa hal yang kira-kira tidak membuat selemes ketika puasa kering. Nah, tetapi pada awal-awal itu saya selalu ngemil. Saya pengen ngemil dan waktu itu saya ngemil kacang almond. Nah, di situ salah saya beli kacang almond yang pakai gula. Nah, itu yang waktu itu dikoreksi oleh Pak Yoyo. Loh, ini kacang almondnya pakai gula ini. Nah, itu kesalahan saya. Jadi nanti kesalahan ngemil kacang itu kacang almond ya, itu boleh, tapi yang tanpa rasa itu. Awal-awalnya pengen ngemil, tapi ketika sudah menjalani tidak begitu pengen ngemil lagi. Karena saya ganti pakai ini Bapak Ibu untuk ngemilnya. Nih, wah nggak kelihatan ya. Ini teman kita, Fisherman Spray, Fisherman apa ini namanya? Fisherman Friend ya, teman tuh. Saya juga. Tapi ini cari yang non gula ya Bapak Ibu, yang kuning atau yang seperti Pak itu yang non gula. Oh, mohon maaf, ini ada pertanyaan nih, sudah ada pertanyaan. Pak ya, mau tanya. Saat keto saat buka puasa apa wajib minum CVO 1 sendok? Silakan Pak Yoyo. Apakah wajib minum CVO atau enggak? VCO, Pak. Ya, kalau CVO mesin Harley. Memang anak Harley. Oke, intinya begini, VCO diperlukan di masa adaptasi. Sesudahnya itu boleh aja kawan-kawan pakai VCO. VCO itu setara booster, mirip kayak kawan-kawan minum energy drink kalau di mode karbo itu seketika energinya itu nendang gitu. Tetapi adalah begini, kalau tujuannya kawan-kawan mau menurunkan berat badan dengan cepat, hilangkan VCO. Itu hanya di masa adaptasi. Demikian. Betul, saya juga waktu itu beli, tapi nggak saya habiskan. Waktu itu ada ini Pak ya, selain itu ada apa Pak yang bulat-bulat kecil-kecil itu Pak, sama yang apa air apel apa itu? VCO sama Chia ya? Iya, Chia tambahin Iki toh. ACV. ACV itu untuk pagi. Dulu awal-awalnya saya itu, cuma sudah nggak pakai. Itu untuk betul kata Pak Eo untuk penyesuaian. Oke, kita baca pertanyaan berikutnya, Pak. Mohon izin bertanya dari Mas Restu, apakah ada pantangan minum es, Pak? Minum es, Pak. Pantangan nggak, Pak? Ora. Boleh. Boleh Asal minum jangan es degan, asal jangan es yang manis. Pokoknya jangan manis. ya. Catatan lagi ya kawan-kawan, jangan es kelapa muda. Jangan es kelapa muda. Walaupun tawar, jadi begini, ini baru saja ada laporan, ada bimbingan saya yang sudah berhasil, gulanya sudah bagus, normal, tetapi kolesterolnya tetap tinggi. Gara-garanya apa? Begitu ditelusur, saya selalu buka puasa air kelapa muda beserta dagingnya. Wah, enak Problemnya di dagingnya. Kalau kawan-kawan googling, daging kelapa muda, kandungannya 10 gram gula. Ya, intinya yang manis-manis apa? Dingin, teh, kopi, lemon minum. masih oke. Yes. Oke. Asal nggak manis ya. Pertanyaan lagi atau yang mau bertanya lewat open mic juga boleh ya. Snack diet semacam fit bar boleh nggak Pak? Coba lihat, ada kandungan gula nggak? Kalau ada, big no. Jadi selalu cek untuk ingredientnya ada gulanya enggak. Maaf, Pak, gula atau karbo Pak, mohon maaf lebih lengkap lagi. Karbohidrat. Karbohidrat atau gula. Yes.
Makanan-makanan yang hidden karbo juga bisa dinotis, Pak. Dulu saya makan pempek, siomay itu ternyata hidden karbo, Pak ya. Terus makan sate pakai saus kacangnya itu juga hidden karbo ya. Makan sate pakai kecap itu juga hidden karbo kecapnya ya. Itu. Saya ngemil rambak, Pak, apa boleh? Apa boleh, Pak, kalau ngemil rambak? Rambak adalah teman kita. Rambak apa, Pak? Emang rambak ada apa? Rambak kambing, sapi tuh? Rambak Oh, kulit. bukan. Rambak kulit. Ya. Rambak kulit ya, boleh ya. Itu teman baik itu. Tapi jangan dicocol kecapnya, Pak ya. Bener. Gitu, Mas Bagas. Boleh rambak kulit, tapi tanpa dicocol di kecapnya. Terus pertanyaan dari Mas Boni, berarti puasanya hanya puasa makan ya? Di sela-sela boleh minum air putih? Boleh. Air putih boleh, Mas. Kopi juga boleh. Juga boleh tawar ya. Boleh. Kalau mau agak manis pakai tetes stevia. Pertanyaan dari Mbak Ririn, penyesuaian berapa lama, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya suka penyesuaian rata-rata 99% dari populasi hanya 3 hari untuk usia-usia kita ya. 3 hari masa adaptasi, yang paling berat itu hari pertama, rasanya kayak sakau, apa kayak tell me gitu, mikir gitu untuk tell me. Terus apa meneh, ada loyonya. Ya. Nah, hari kedua lebih ringan, hari ketiga makin ringan. Habis itu wes udah hilang. Nah, makanya saran biasanya kapan mau mulai sebenarnya disesuaikan dengan masa adaptasi ini. Kalau kita lebih suka di masa adaptasi daripada masuk kantor, mending pilih aja di hari libur. Yang penting kita mulai dari Jumat atau dimulai dari Sabtu, Minggu, sudah Senin itu udah ringan itu. Walaupun masih masa adaptasi udah ringan. Nah, ada dalam beberapa case ya, kalau tidak totalitas gitu masih ada kontaminasi karbo, masa adaptasi 3 sampai 5 hari. So makanya tapi ini prinsipnya tidak ini sih, tidak mengikat banget begitu, tapi asal kita totalitas 3 hari aja. Lanjut. 3 hari ya. Betul. Mas Anjar bagaimana dulu? Teriak-teriaknya itu. Seminggu pertama, KO, Pak. Coba, jujur aja deh, KO-nya kayak apa? Memang kita kan harus apa adanya. Saya KO-nya ngedrop waktu itu, saya flu ya, saya flu 2 atau 3 hari itu. Tapi setelah itu sudah penyesuaian. Jadi switching mode dari karbo ke lemak itu memang membutuhkan waktu. Jadi karena kebiasaan. Jadi gini Bapak Ibu, saya dulu waktu sebelum menjalankan ini, waktu belum ketemu Pak Yoyo, itu saya sudah mencoba untuk diet keto. Artinya bukan diet keto ya, tapi tidak mengkonsumsi karbohidrat, nasi. Tetapi salah saya waktu itu, bahkan saya sempat mengganti dengan shiratake, Pak. Saya makan mie shiratake pakai sayur dan sebagainya. Tapi waktu itu memang gula itu saya nggak bisa berkurang. Jadi saya pernah ceritakan Pak Adityo, setiap pagi dan malam, pagi, siang, malam itu saya minum Nescafe, Good Day gitu ya. Terus di kantor tuh minimal 3 kali es teh gitu ya. Nah itu yang berat ada di gulanya itu. Jadi walaupun nasinya saya kurangi, tetapi gulanya tetap gitu. Konsumsi manisnya tetap. Itu yang kesalahan saya waktu yang lalu gitu. Izin Mas. Ya. Sekalian diceritakan gimana itu bisa nasi kan dulu kan berapa kali tuh banyak. Oh ya. Iku bagian penting. Ini pertanyaan berikutnya itu udah ditanya itu. Pengganti nasi ku piye, Pak? Terus bukan masalah pengganti. Kalau pengganti itu banyak, masalahnya adalah kita terikat dengan nasi gitu kan. Ya. Kita disandera oleh nasi.
Kita betul. Jadi anu ya, Pak. cinta mati. Jadi betul saya merasakan banget apalagi nasi itu kan enak sekali, Pak. Jadi ketika nasi dicocol sambel dengan lauk seadanya itu sangat enak dan itu saya rasakan setiap makan sebelum saya sakit ya. Sebelum saya sakit dan akhirnya ikut ikut metode ini, setiap makan saya pasti nambah piring, Pak, nambah nasi. Nah, pasti, saya bisa pastikan itu, pasti. Saya nggak tahu kenapa ya, saya segila itu. Sampai setiap malam itu makanan favorit saya nasi goreng, Pak. Jadi nasi goreng makan jam 8 malam, jam 7 malam, terus tidur. Nasi goreng. Pakai minum manis, es teh, atau es gudeg. Itu. Jadi waktu itu saya terus jatuh sakit, saya kena fatty liver itu dicek dan dokter internis ya itu menyarankan untuk mengurangi gula itu. Beliau mengurangi gula. Terus saya ngomong, Pak, saya ini niat untuk diet keto, Pak, saya bilang gitu. Nah, harusnya cek konsultasi di bulan pertama. Ketika saya check up itu sudah bagus, saya nggak konsultasi. cuma saya DM di Instagram, Dok, saya sudah sembuh, alhamdulillah. Jadi sebulan aja udah sembuh. Apanya, Pak? Sebulan keto udah sembuh. Bukan bulannya, saya di livernya itu waktu itu kan saya kena unknown hepatitis juga, Pak, waktu itu. Nah, itu benar sekali, Pak, yang namanya nasi itu ketika kita makan kemudian insulinnya keluar dan rasanya terus jadi ngantuk. Begitu sudah ngantuk bangkit lagi, lapar lagi, makan lagi gitu. Dan satu lagi, Pak, waktu itu saya juga keliru waktu awal-awal sebelum diet ini makan buah, Pak. Nah, buah yang saya suka itu mangga, kemudian semangka, dan itu ternyata gulanya tinggi semua. Nah, itu ternyata gula juga buah juga di notice ya di model keto ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi buah yang bisa dikonsumsi adalah buah alpukat, Bapak Ibu. Tentunya bukan yang di jus pakai coklat juga loh ya. Tapi buah alpukat gitu. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi gimana perjalanan bisa lepas dari nasi itu berat nggak? Butuhnya 3 hari apa 30 hari? Jujur penyesuaian saya 1 minggu, Pak. Pertama kali saya model keto, saya fotokan ke Pak Yoyo waktu itu adalah saya makan buka puasa atau sahur ya, saya lupa. Itu rendang, Pak. Rendang tanpa nasi dan sayuran. Wah, itu saya semangat sekali. Wah, boleh makan rendang. Wow, semangat sekali. Boleh makan bebek. Wah, semangat sekali, Pak. Tapi begitu 1 bulan sudah mengalami penurunan kan, itu sudah bosen, Pak, makan kayak gitu, Pak. Sudah nggak terlalu wah gitu. Ya makan ya seadanya, tempe, terus istri saya biasanya ngegrill dada ayam gitu. Kangen nasi enggak? Alhamdulillah waktu itu saya nyoba makan nasi Bu Ila dan sudah nggak doyan. Tapi kemarin saya share juga kan ke teman-teman di grup, tiap weekend saya makan mie. Itu biasanya sama anak-anak saya. Alhamdulillah ketika nimbang kalau misalkan nambah sedikit itu besok sudah menjalani, karena lifestyle saya sudah yang di reguler tadi, Pak, sudah 14-16 jam itu saya terakhir makan sore, besoknya makan siang gitu, sehingga sudah menyesuaikan gitu. Insya Allah kalau sudah weekday gitu ada penurunan lagi ke normal. Saat ini saya di 67, 66 itu ya, itu di sekitar itu. Belum saya maksimalkan lagi karena udah, ternyata kata orang-orang sudah terlalu kurus. Katanya udah kayak kayak orang kesusahan katanya. Nggak cocok pakai Harley, wes kasih aku aja lungsur ke. Berikutnya Pak Yoyo ya.
pengganti karbohidrat apa tadi ya? Tidak ada penggantinya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tapi kalau Bapak Ibu mau awalnya tadi ya apa namanya bertahap nggak apa-apa. Misalkan kayak saya dulu salah makan ini ya Pak, hidden karbo kayak pempek yang masih ada. Saya kadang makan katsu gitu ya, yang ada kriuknya itu masih dimaklumi ya Pak ya untuk awal-awal gitu. Terus dari Nita, boleh nggak kalau dalam minggu pertama puasanya cuma 16 jam? Boleh sekali. Boleh sekali Pak ya. Kurang aja nggak apa-apa kok. Kurang aja malah nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa tanyakan Pak ya, yang ada yang kecerdasan tubuh namanya autophagy ya. Autophagy. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa install aplikasinya, aplikasi gratis di Android atau di iOS. Itu nanti Bapak Ibu kalau puasa berapa jam itu tubuh sedang ngapain, puasa berapa jam itu tubuh ngapain. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa pantau ketika autophagy itu kayak memakan sel-sel mati yang lemak itu ya, itu di jam berapa. Nah, Bapak Ibu biasanya terus punya motivasi gembira gitu ya. Jadi motivasi diet ini ada dua. Bapak Ibu satu menghindari penyakit, atau yang kedua motivasinya mencari kebahagiaan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu sendiri. Kalau saya mencari kebahagiaan karena saya bahagia sekali ketika melihat tubuh saya menjadi ideal, ketika melihat indikator-indikator kesehatannya itu membaik, itu saya bahagia. Jadi rasa wah kok kayak gini, kok susah, kok ini itu terbayar dengan rasa gembiranya gitu. Jadi motivasi, mohon Bapak Ibu juga menanamkan motivasi untuk bergembira, melakukan ini dengan gembira. Nah, gitu ya. Jadi apalagi kalau ditambahi olahraga, wah luar biasa. Tadi benar yang dikatakan Pak Yo, bulan pertama tanpa olahraga pun turun, dijamin. Kalau benar-benar ya, kalau sesuai misalkan IF-nya sesuai, makan ketonya sesuai ya. Karena kan nggak bisa pantau Bapak Ibu setiap detik kan. Nah, tapi dengan begitu tanpa olahraga pun insya Allah turun. Gitu. Apalagi di bulan kedua, bulan ketiga saya daftar member di Selfit, tambah kenceng turunnya Bapak Ibu. Gitu. Apalagi kalau Pak Yoyo kan lari. Kalau bolehlah lari itu 5 kilo Pak Yoyo itu termasuk yang luar biasa setiap pagi 5 kilo. Nah, itu boleh ditambahkan Bapak Ibu untuk olahraganya ya lari aja, nggak usah yang mahal-mahal gitu. Terus next ya Pak Yoyo ya. Pak Yoyo buka puasa seperti apa? Yang paling sesuai ya itu nasi untuk di awal-awal diganti apa ya? Nah, monggo Pak Yoyo. Enggak, iku Mas Anjar wae sing Pertanyaannya banyak ini, nasi diganti apa? Ya kan Mas Anjar yang ngerti dulu. Nasi ganti apa? Ayo. Nasi diganti apa? Aduh. Nasi nggak ada penggantinya Bapak Ibu nih. Nasi ya kita hindari Bapak Ibu. Nasi kita hindari. Oh ya, saya pernah ada pertanyaan gini. Wah, diet keto itu mahal ya. Loh, kenapa? Karena makan dagingnya harus banyak. Nah, gitu kan. Karena kita kalau makan harus daging terus gitu kan. Itu awal-awalnya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang mau murah ya tempe, tahu, telur itu jadi pilihan yang bagus, dan juga sayur itu. Jadi nggak melulu harus makan sate kambing itu ya, enggak gitu ya. Nah, Oke, tak tambahin dulu buat Mas boleh. Andre. Jadi ceritanya Mas Andre. Jadi kalau masalah nasi ya diganti dengan apa? Nasi itu menyuplai sumber energi. Dan kita punya dua pilihan sumber energi, nasi atau lemak. Ya, kalau secara literatur tuh begitu. Nutrisi itu ada sendiri. Nah, jadi apa itu udah dari PPT. Nasi diganti apa? Separuh usia kita sampai sekarang ya itu kita sudah tahu rasanya nasi. Ya enak banget katanya Mas Anjar gitu kan. Tapi kalau buat saya nasi yo hambar gitu ya rasanya. Intinya adalah diganti dengan apa? Diganti dengan yang kita senang. Apa yang kita senang adalah yang seringnya kita takut. Sebelumnya kita takut. Takut apa? Takut makan sate kambing, takut makan bebek, takut makan telur. Coba, saya awal-awal keto
ya di 3 bulan pertama saya bahkan makan telur 5 sehari. Sudah dicatat 5 sehari. Yang dimakan itu bukan kalau dilihat di PPT, porsi makan kita bukan banyakin lauknya, tapi kenyangnya kita itu justru ya, jadi nutrisi dari buah, nutrisi ya, kebutuhan nutrisi kita itu harus dipenuhi dari sayur. Nah, nantinya kebutuhan lemak dan protein barulah disitu dari daging, dari telur. Dan jumlahnya tetap yang lebih banyak itu adalah sayur. Nah, tapi sisanya tadi mau pilih daging, mau pilih telur, telur aja jangan khawatir, nggak bakal jerawatan, insya Allah. Gitu. Lihat dari banyak kasus karena dibakar, jadi jerawatan atau kemudian takut menggumpal, itu karena nggak kepake lemak dan kolesterolnya. Makanya nanti kalau mau dibahas khusus tentang biokimianya, apa yang terjadi di mode keto ya nanti di kesempatan lain lah begitu. Intinya diganti yang kita senang dan suka. Makanya kalau dilihat di PPT, saya menyarankan tahapan pertama yang harus dilakukan itu bukan langsung kita segera mulai. Bukan. Tapi kita harus mendefinisikan kebahagiaan baru. Yang namanya kita bahagia dengan makan nasi. Kita geser, kita ganti. Definisi bahagia kita dengan makan apa? Bebek. Makan apa? Rambak. Nyemilnya apa? Cemilan. Kita biasa nyemil apa? Diganti. Disiapin di rumah dulu. Oh, nyemilnya ini. Kemudian, kalau yang namanya daging mahal, ya benar daging mahal. Tapi ketika kita makan daging, seringnya malah kita makan itu cuma sehari sekali. Seringnya. Coba kalau mau dihitung, bahkan kawan-kawan bisa menjadikan budget dalam sehari makan itu sama. Budget makan 3 kali sehari, dijadiin sekali sehari tapi sangat berkualitas. Oke, mungkin umumnya begitu. Semoga dapat gambaran. Lanjut. Betul. Ya, berikutnya ayo, Buah tidak boleh, nggak boleh. ya, Ya, kecuali apa? alpukat, buah nutrisi buah diganti ke sayuran. Sayuran ya. Sayurannya berwarna-warni dan ini bukan berarti tidak boleh sama sekali. Sama halnya seperti saya diabetes, akhirnya saya sudah alhamdulillah ya, itu emang benar bisa berbalik. Saya akhirnya makan buah lagi. Dan kalau kata Mas Anjar tadi, beradaptasi ke mode keto di awal-awal seminggu. Kasus penggemar nasi garis keras, itulah beliau, adaptasinya seminggu. Tapi yang namanya cheating setiap weekend, makan mie, nemenin anak, Sabtu Minggu, itu kembali lagi ke mode keto, butuh seminggu nggak Mas Anjar? Nggak, udah biasa. Cepet toh, langsung toh. Exactly. Ini ya, analogi nih, ada kasus bimbingan saya. Dalam seminggu, ketika mengawali keto, ketika menjalani keto dalam seminggu, ada kontaminasi, ya hidden carbo, itu tidak berhasil. Berat badan nggak turun, lemak masih tinggi. Tetapi kemudian ketika diganti, dari menjalani keto selama seminggu, Sabtu Minggunya cheating, ada karbo, itu berat badannya tetap turun. Jadi kawan-kawan bisa choice, sebaiknya kalau mau cheating, no problem. Tapi totalitas cheating dalam satu hari. Artinya minggu yang lain, totalitas coret karbo. Itu it works gitu. Masalah kita mau apakah totalitas selama seminggu atau enggak, tinggal tergantung kita mau gaspol ya, mau capai sampai finish gitu, segera mencapai tubuh ideal seperti Mas Anjar udah dibilang nggak sehat, apa koyo orang susah. Cepat. Wes, lanjut. Oke, dari Prastiwi, Aisyah, saya jarang makan nasi tapi ngemil dan minum air putih. Setiap habis makan sehingga langsung BAB, tapi kok makin gendut. Cocoknya metode mana yang bisa saya lakukan dulu? Ini kalau sudah keto awal-awal saya malah jarang BAB, saya malah bingung. Ini saya BAB-nya dikit-dikit terus ya. Malah Pak Yoyo ternyata BAB-nya 3 hari sekali. Gimana Pak Yoyo ini Pak? Ini sih nanti mungkin coba ya kita diskusi ya. Saya menduga ini ngemilnya nih ngemil manis ya, ya toh? Ya prinsipnya begini. Kalau mau cara yang paling mudah dan cepat,
coret semua cemilan yang manis. Ganti cemilan yang keto. Itu aja, coret manis itu sudah signifikan ya. Mengganti, walaupun kita masih makan nasi, tapi menghilangkan yang cemilan manis. Menghilangkan boba, menghilangkan kopi kekinian yang manis. Itu aja udah signifikan untuk mode karbo. Ini choice nanti Mbak Prastiwi bisa memilih, oke, aku mau mode karbo dulu aku mau coret dulu segala yang kusuka. Nah, termasuk yang saya sarankan sebelum memulai mode keto adalah puaskanlah semua kecintaan kita pada dunia. Bikin perpisahan, maksudnya nek masih pengen nasi gitu, mau silakan makan nasi yang paling disuka, nasi kebuli, nasi goreng, nasi opo, monggo silakan. Jadi saya punya fast track yang sering saya sampaikan adalah silakan sampai hari Minggu pokoknya makan sepuas-puasin lah, makan nasi dan sebagainya, beli kebuli, Pizza Hut dan sebagainya. Hari Senin puasa, dah selesai hari Senin, hari Selasanya itu udah jauh lebih ringan karena ketika puasa di hari Senin itu sudah hilang itu semua karbonya sudah gulanya sudah terbakar, switching ke mode ketonya jauh lebih cepat. Ya nanti. Jadi Pak, kalau diibaratkan mode keto dan mode karbo itu ya kayak bensin dan solar gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu men-switch mengkonversi pakai solar dari solar ke bensin gitu. Jadi ketika kecampur solar dikit-dikit ya masih oke lah. Tapi kalau masih pakai solar terus ya masih ngebul gitu. Jadi kalau saya lihat ini pertanyaannya seputar takut tidak bisa ngemil, Pak. Ya, takut tidak tahan untuk ngemil. Itu sama persis dengan saya. Tetapi yaitu 2 bulan itu sudah sudah kayak enggak harus ngemil gitu loh, enggak harus ngemil gitu. Berikutnya enggak akan nasi enggak tadi ya sudah ya. Pak Anjar dari berat berapa? Saya dari 84 terus sakit terus mulai keto. Turun dari 67 menjalani berapa lama ya? 3 bulan. 4 atau 5 ya, Pak ya? 3 bulan bukan. Lupa. Mau ke-4 kayaknya ya. Mau ke-4. Sekarang jalan 4 toh. Ya, mau ke-4 kayaknya. Tapi di setelah 70 ke bawah itu sudah sangat slow ya, saya menjalani itu sudah sangat slow ya. Jadi sudah enjoy terus sudah sangat slow gitu ya. Jadi di awal 2 bulan itu yang fighting-nya di situ. Misi Rataki gimana, Pak? Kalau saya nggak pakai. Kalau Pak Yo gimana misi Rataki? Shiratake aman, boleh, monggo. Itu sahabat baik. Tetapi saya tidak pakai. Nasi shiratake saya nggak pakai karena rasanya kayak makan karet. Enak. Tapi monggo. Boleh ya berarti ya. Bu Ila, aku lari. Hanya bedanya lari dari kenyataan. Wes. Sok pujangga nih Bu Ila ini. Bu Ila ini ahli keuangan Pak, senior saya Pak. Pak Yo dan Pak Anjar selama kita mengalami kulit beruntus gatal enggak? Oh ini, akhir-akhir ini saya kayak agak kering karena kurang minum Bapak Ibu. Ya, jadi kayak gatal juga saya pernah ngalami tuh di beberapa siku atau mana ya tuh waktu itu saya lupa. Itu biasanya karena kurang minumnya. Pak Yo ada pengalaman? Saya tidak mengalami, saya juga modalnya cuma googling, tapi yang saya penasaran, pengen tahu, nanya ke Bu Ririn adalah pada saat itu makan telur berapa? Oh, Karena telur. ini kaitannya adalah dalam telur ada vitamin E. Itu vitaminnya kulit. Nah, dan juga ada nutrisi lain yang kaitannya sebenarnya nutrisi kulit sebetulnya. Apa karena saya kebanyakan makan telur jadi nggak ngerasa gatelan dan sebagainya ya? Alhamdulillah nggak sih. Tapi saya mengalami Pak. Ya? Saya mengalami. Oh ya, air kan? Nah itu satu tips juga itu. Mengalami saya. Ya. Oh itu betul. Dari Bagas, Pak, kalau beras porang Fukumi, katanya itu 0 karbo, Pak. Gimana betul Pak ya? Gimana Pak? Yes, beras porang itu
mie shiratake itu dibentuk dari porang kalau nggak salah gitu. Memang intinya porang itu yes, no problem. Oke. Boleh Pak Bagas. Ya. Berikutnya, kalau penurunan BB kurvanya mulai landai, kita mesti apa Pak? Kalau mau extend, tambah IF-nya. Dan itu it's work ya. Di saya itu it's work. Jadi mengurangi atau menambah exercise. Tambahin dengan itu dua metode itu saya lakukan dan berhasil. Ya, memang terkait menambah exercise bisa jadi kita mungkin belum dalam kondisi yang memungkinkan untuk exercise. Bisa jadi ya. Jadi memang kalau belum bisa exercise bahkan saya mendorong exercise hanya sesudah kita sudah mencapai angka turun yang udah agak banyak biar badan kita enteng dulu. Nah, sehingga tetap ada jalan tapi cara Mas Anjar tadi itu. Betul. Extended fasting bisa, tapi nggak harus 30 jam terus, itu nggak harus ya Pak ya. Sekali 2 kali is okay. Gitu. Oh iya. Makasih Mas Anjar, kata kuncinya yang membuat program ini. Jadi ini kaitannya dengan biokimia tubuh ya. Intinya adalah jangan jadikan rutinitas. Yang namanya IF tetap harus intermittent. Puasa kita itu intermittent. Artinya sesekali ya jam 2, jam 4. Jadi ya rodok diganti-ganti. Jangan selama sebulan, 3 bulan itu polanya ajek. Karena ketika ajek, badan kita beradaptasi. Yang namanya badan kita beradaptasi, biasanya level metabolisme kita tinggi. Ternyata kita jarang gerak, kita puasa terus. Dia nurunin tuh mode pembakaran energi, diturunin itu. Turun. Padahal kita pengen dia on fire terus. Makanya kenapa kita tetap perlu ada olahraga dan sebagainya. Intinya intermittent. Terakhir makan biasanya jam 8. Sesekali ya, gantilah. Terakhir makan siang. 10. Ya, bebas. Pokoknya fleksibel. Kalau diajak makan-makan teman-teman, jangan ditolak. Jangan ditolak. Ikuti aja. Tapi memang dimakan keto ya, jangan terus makan nasi. Iya, malah teman-teman heran itu. Lah, mangane lawuh tok. Apa waro? Wis sugih mangane lawuh tok. Bilangnya ya nasi wes ngerti ning omah akeh nasi. Oke, malah justru kalau keto latihan ke luar negeri ya Pak ya. Kalau landing siapa sudah ya. Tempe tahu goreng tepung, hidden karbo juga Pak, tepungnya Pak. Yuk. Yes, lanjut. Jam tidur. Nah, ini nih yang hampir lupa, jam tidur. Saya awal-awal pakai Garmin, situ bisa nge-track berapa jam tidur saya dan berapa yang deep sleep ya. Tapi sekarang sudah nggak begitu pakai karena ya biasa tidur ya jam 8, jam 3 bangun gitu. Kalau bagusnya 8 jam ya. Itu. Ada tambahan Mbak Yo? Oke, tentu saja. Gini, yang akan menggagalkan kita dari mode keto, ya, bukan cuman makan manis, bukan cuman karbo. Hal yang kita sering ketika terjadi kondisi stuck tadi ya, melandai, ya kok nggak ada hasil ya. Sering kali penyebabnya ada 2, yang selain masalah ada karbo tersembunyi. Yang pertama adalah stres. Stres itu memicu hormon kortisol. Hormon kortisol ketika muncul itu mode membuat kita alert, waspada. Dia itu memobilisasi, intinya muncul insulin. Keberadaan insulin itu menjadikan kita akan batal mode keto. Kita kembali ke mode karbo. Nanti akan ada sakau dan sebagainya. Intinya stres. Manage-lah stres. Ya. Kemudian yang kedua adalah kurang tidur. Jadi kondisi kurang tidur itu juga akan berefek tubuh kita itu tidak sampai ke mode recovery. Pembakaran lemak terbesar justru terjadi ketika tidur. Dan tidur harus tidur yang berkualitas. Jadi makanya kondisikanlah tidurnya cukup berkualitas. Ya, bukan berarti harus 8 jam, 10 jam tidur terus gitu enggak ya, tapi bikinlah pattern, jangan yang tidur yang bangun nggak seger gitu. Demikian. Oke, lanjut ya Pak Yo. Berikutnya apa ngefek ke pencernaan nggih?
tadi mulai puasa perutnya melilit. Oh, ini tadi Mas Jimbung, fotografernya Pak Wali ini. Tadi mulai puasa perutnya melilit ke belakang terus katanya, Pak. Gimana, Pak? Kalau biasanya kalau masalah pencernaan ke belakang terus, itu malah kalau habis puasa 2 hari. Kalau kita makan, itu gejalanya kayak gitu tuh. Diare biasa. Tapi kalau baru memulai, biasanya sih jenis makanan ya. Tapi makanya reaksi ini ya saya juga berusaha memahami sih. Biasanya sih kalau mengawali nggak ada yang seperti Mas Jimbung itu. Coba mungkin apa ada jenis makannya berbeda karena nggak biasa makan lemak mungkin ya. Makanya kan ini kebiasaan lambung ya, nggak biasa dapat minyak gitu, makan lemak dia mungkin belum terbiasa. Tapi coba diamati dulu Mas. Artinya ya semoga ini temporer, masa adaptasi lah. Tapi kalau keluhan berlanjut, hubungi Mas Anjar. Ya, memang apa? Kalau saya waktu itu BAB-nya jadi sedikit ya, jadi sedikit. Dan maaf ya ini bukan jorok ya, dan tidak sampai menggumpal banyak gitu. Itu. Berikutnya. Benar Pak Anjar, saya takutnya nggak bisa ngambil lari tadi ya. Memang kecemasan kita kalau keto nggak bisa ngemil tadi. Cemilan saya seringnya malah yang gurih-gurih Pak. Enak sekali yang gurih-gurih itu, apalagi MSG-nya ya. Loh. Dan makan nggak terlalu suka. Dan makanan manis nggak suka manis tapi gurih. Loh, gurih kan malah bagus. Kita malah makan dengan garam tinggi itu malah bagus. Garam Himalaya bernutrisi. Elektrolit, kebutuhan kita elektrolit harus terpenuhi. Cemilan, saya malah ngiranya takut nggak bisa makan nasi. Yang paling umum itu kan takut nggak bisa makan nasi. Kalau cemilan, malah cemilan itu kita jadi tidak perlu takut. Cemilan, ya tinggal MSG lah. Masalah kita nanti makan banyak MSG jadi on gitu, atau jadi apa gitu. Yang penting kalau cemilannya asin, asal bukan keto, monggo lanjutkan sepuasnya wis. Asal tadi ya, bukan karbo ya. Oke, boleh ya. Karena kalau asin-asin biskuit kan karbo ya jangan. Nah, maksudnya itu Pak, mungkin Pak yang gurih-gurih yang ya. Biskuit abon, wah enak tenan itu. Terus ngemil keju nggak Pak? Keju sahabat baik, nikmati, puaskan sebanyak-banyaknya. Dan sebaiknya keju kambing itu lebih bergizi. Keju kambing ya? Apa namanya Pak? Aku lupa jenenge. Nanti tak tulis di chat kalau inget. Keju merek apa toh? Ya waktu itu Pak Yoyo kan moto keju banyak batu kan? Yes. Yoi. Boleh Pak Bagas. Kalau makan malam terakhir mundur gara-gara makan nih. Berarti makan pertama besoknya juga mundur. Pak, ini tadi dijelaskan Pak Yoyo. Fleksibel aja Bu, jangan terlalu saklek ya makannya jam ini belum makan gitu, nggak apa-apa, sekali-kali mundur 2 jam ya, nanti bahkan dianggap nggak usah puasa dulu ya nggak apa-apa, jadi nggak usah puasa dulu nggak apa-apa, usah puasa wis tinggal nunggu udah. Kalau Bu Ila lagi dapat klien besar 2 miliar gitu boleh Bu, malah Pak Yoyo diajak makan Bu, itu. Telur tempe digoreng boleh atau tidak? Wah, enak sekali. Telur dan tempe digoreng. Pak Yoyo? Puaskan. Goreng itu bukan musuh itu teman baik itu. Apalagi digoreng dengan minyak omega 3 zaitun, itu terbaik. Ada telur itu Pak, telur yang apa? Dulu pernah cerita itu Pak, telur yang apa ya, saya lupa ya. Kandungan kuningnya itu lebih besar. Aku lupa itu mereknya. Telur omega 3 di Indomaret ada kok. Tempe. Indogrosir. Kok Indogrosir? Indo apa jenenge? Superindo. Tempe tahu, oke. Untuk masak makanan itu bisa digoreng kuah apa saja ya, asalkan nggak pakai kecap gula ya Pak. Ya, wes bener, dah pokoknya bebas. Ya. Cemilan gorengan makanan surgawi itu, waduh. Iya, gorengan tanpa tepung.
Gorengan tanpa tepung ya, Bu ya. Tapi jangan khawatir, Ibu. Sabtu Minggu monggo boleh, nggak apa-apa. Yang penting Boleh. bahagia. Begini, kenapa yang saya tekankan yang penting bahagia? Cari formula bahagianya ya, mau pakai cheating atau mau pakai gimana gitu, atau kita totalitas saja supaya dalam sebulan aja kita udah bahagia kayak Mas Anjar tadi. Apa mencari kebahagiaan ya kan? Maksud saya begini, kita menjalani adalah maraton, bukan sprint, bukan cepet-cepetan. Kita harus punya daya tahan supaya menjalani ini panjang. Nah, supaya bisa itu ya harus bahagia ya. Silakan kita pilih, definisikan kebahagiaan kita. Betul. Jadi lama kelamaan itu bisa jadi lifestyle, bukan hanya sprint sudah turun gitu. Kalau biasanya sudah turun nanti terus tujuannya tercapai terus udah nggak mau melakukan itu lagi, Pak, biasanya gitu. Jadi terus efek yoyonya jadi naik lagi gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal efek yoyo, metode ini ya ini mungkin khusus pesan sponsor untuk ibu-ibu atau calon ibu begitu. Ini termasuk ibu-ibu tidak perlu takut atau worry kalau suaminya, bapaknya minta punya anak lagi gitu. Gak apa-apa, bikin aja gitu produksi. Gak usah takut melar. Penuhilah, justru ada metode ini supaya kita bisa memenuhi fitrah kita. Dan nantinya sesudah lahir, anaknya sudah selesai menyusui, itu bisa kembali lagi seperti masa sebelum melahirkan. Sudah ada caranya. Ini Pak Yoyo juga nambah nih. Ini maksudnya berikanlah kebahagiaan pada suami. Pak Yoyo bahagianya gitu. Kok nggak bisa jawab, Pak Yoyo? Di sela puasa apakah boleh minum teh tawar? Wah, boleh sekali. Dulu sebelum kenal stevia, saya minum kopi pahit, tehnya tawar gitu. Begitu ada stevia, ya coba tahu dari dulu. Lebih enak teh manis pakai stevia. Pak, ini pengalaman saya ya, kalau teh dipakai stevia tetes itu nggak begitu enak. Tapi kalau pakai Tropicana itu jadi enak. Itu pengalaman sih. Atau sekalian malah yang tawar gitu. Jadi makan soto, saya kalau kebiasaan makan soto gading tanpa nasi, jadi soto, kuah, terus ayam, terus saya kasih kikil gitu, makan gitu, terus pakai teh tawar itu, wah enak, sedap sekali Pak itu, nikmat. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan open mic juga boleh loh ya. Kalau yang belum jelas silakan untuk Pak Yoyo ini waktunya luar biasa Bapak Ibu. Kadang ke Jakarta, kadang ke Amerika, ke New Zealand. Jadi ini bisa menyempatkan Zoom gratis. Silakan Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yoyo untuk sebagai penutup. Ya intinya sih, Yopi mau mulainya gimana? Prinsip sih bebas, apa mau pakai laporan foto, aku sarapan iki. Boleh. Ya bebas lah, bebas. Mas Anjar. Kalau saya nggak ada pesan sponsor, ya ini sudah ada caranya. Kesempatan 30 hari, insya Allah kami akan menemani, mendampingi, membersamai. Ya, memang mungkin kami tidak punya kesempatan untuk japri satu persatu gitu ya, makanya ya kita di sini di forum, kesempatannya bertanya ya di grup. Ya semoga ini ya mari kita coba, kalau bermanfaat ya diteruskan, ya kalau enggak ya silakan menempuh jalan kita masing-masing. Jadi mungkin yang pertama Bapak Ibu setiap pagi Bapak Ibu bisa menimbang ya. Jadi kalau saya biasanya setelah BAB saya timbang dengan kalau Bapak Ibu punya timbangan digital yang bisa mengurangi pakaian boleh, tapi kalau biasanya saya nimbangnya tanpa pakaian gitu ya untuk lihat berat yang real tubuhnya. Itu kita catat harian. Nah, karena saya punya timbangan Omron yang digital itu sudah ada visceral fat, terus sudah ada juga komposisi lemak, komposisi otot, itu sudah tercatat secara otomatis. Nanti saya kasih
file saya dari awal, dari pertengahan, karena saya awalnya belum beli. Jadi nanti saya share itu datanya lengkap sekali, data-data itu. Nah, karena mungkin Bapak Ibu belum menggunakan timbangan itu, bisa menggunakan timbangan yang lain Bapak Ibu. Pagi itu ditimbang dulu, terus nanti kalau bisa siang ya. Jadi kita samakan nih Pak Yoyo, kita samakan nanti siang, silahkan untuk share di grup makannya seperti apa gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu mau ngemil seperti apa, silahkan di-share juga. Mungkin ada yang boleh ada masukan dari Pak Yoyo, oh ini ada hidden karbonya dan sebagainya. Terus sorenya kalau mau makan apa, silahkan nanti di-share. Nanti ada yang lihat kan, oh ternyata kayak gini boleh, dan kayak gini ada hidden karbonya dan sebagainya. Terus setelah itu mau tidur saya biasanya juga nimbang lagi Pak Yo. Mau tidur saya timbang lagi. Untuk mengetahui apa efek dari tidur saya. Itu seberapa sih turunnya. Ya kadang ada yang turun 0,3, 0,2, kadang 0,1 gitu ya selama tidur. Jadi saya nimbangnya 2 kali. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan juga setiap pagi setelah BAB nimbang, terus nanti makannya siang apa, malam apa, terus malamnya sebelum tidur juga nimbang. Kalau bisa dicatat Bapak Ibu, tidurnya juga berapa jam, itu juga dicatat. Jadi nanti Bapak Ibu punya catatan. Atau seperti kemarin Pak, ya mau kita bikinkan Google Form Oke, ya untuk boleh. laporan. Ya Ya, boleh. Mohon maaf saya nanti belum sempat bikinkan, Pak. tidak apa-apa. Nanti di hari kedua aja, mulai tanggal 4 gitu aja Pak Yo. Tapi lagi-lagi ini tujuannya bukan mengintimidasi ya. Ini tujuannya tetap untuk catatan ya. Ya penting kita tahu ya, catatan kita sendiri, progres 1 kilo bagi kita ya, itu udah istimewa lah. Nggak usah dibandingkan dengan yang lain. Yang penting kita ada teman-teman lah bareng-bareng gitu. Terutama Kita membandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan kita dengan kita yang kemarin. Itu. Apik. Ini ada tambahan pertanyaan Pak. Oh, Bu Ila saya sudah 2 hari. Oh iya, semangat ya. Selamat ya yang sudah memulai duluan, sudah mulai awal nih. turun. Oke, luar biasa. Tunggu, coba tanya sama Ibu apa? Pak Bagas, coba. Pak Bagas. Nah, itu silakan nomor turun sekian itu gimana, Saka ora? Susah nggak sih? Silakan. Kan udah dari hari Minggu. Halo, monggo. Bu Ila, Pak Bagas. Halo, mana ini? Kok nggak ada suaranya? Bu Ila. Ya, halo, salam kenal semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak sih, biasa aja karena dasarnya saya itu memang jarang makan pagi. Jadi kalau disuruh nggak makan jam 12 biasa aja gitu. Cuman memang beratnya itu coffee addict ya. Nah itu kopinya yang manis. Nah itu yang memang perjuangan saya di situ sih. Jadi baru ngurangin dosis dulu, ngurangin dosis kopi gulanya. Nescafe. Langsung nggak usah dikurangi, manisnya itu nggak usah diganti aja Bu dengan stevia. Kalau stevia cewek ya, aku mau yang cowok ada nggak? Canda. Stevianto ada. Oke. Yang cowok ada juga Stevianus. Pernah nyoba pakai Tropicana kok nggak enak. Nggak enak. Nggak enak ya Tropicana ya. Kalau stevia enak ya. Lain Bu, enaknya. Enak banget. Stevianto nanti dicari. Oke, aku yo bareng ngopi iki mau iki. Habis foto serius ya. Oke, monggo yang lain. Lopet. Mas Bagas. Ya. Assalamualaikum. Mbak Bagas itu. Iya. Saya pakai punya suami saya. Aduh. Walah. Mohon maaf. Iya. Siapa ini? Saya Anti, Pak. Oh, Coach Anti. Anti, bukan Coach, Pak. Oh. Saya ngikutin sama Coach ini aja. Enggak, ini soalnya dulu pernah ikut. Terus pas kembali. Jadi lihat Pak Yoyo ikut lagi, lihat Pak Yoyo foto, saya jadi motivasi lagi. Terus kemarin mulai hari Minggu kemarin, ya karena sebelumnya
udah mengurangi nasi, jadi ya apa namanya agak susah-susah gampang gitu, susah-susah gampang, cuma Bismillah aja, mengaktifkan kembali seperti dulu, insya Allah bisa. Kemarin nimbang apa namanya di hari Minggu 75, kemudian tadi 73,6. Tingginya berapa, Bu? Saya tuh 152. Oh, 1,5. Ya, jadi lebih gitu. Ya, dulu saya juga sering apa namanya kayak bikin masakan-masakan keto kayak gitu. Suka saya bikin kayak gitu. Itu bisa dimodifikasi, misal kayak sosis Solo kayak gitu bisa telur aja, dalamnya dikasih daging gitu. Tapi kalau biasanya normalnya sosis Solo itu kan pakai tepung. Nah, ini sosis aja, telur aja, terus nanti dikasih agar-agar. Nah, boleh nggak Pak pakai agar-agar? Nah, Agar-agar nanti teman baik kita. ya telur sama agar-agar, terus habis itu nanti dalamnya pakai ayam. Atau Keren, bakso keto juga bisa. Wah, bakso keto tuh mantep itu. Bisa Ya. berbagi itu nanti kalau punya ide-ide menu keto biar buat Boleh, Pak. pengayaan, Ya. biar nggak bosen. Jangan berbagi, kirimin. Oh, Waduh. iya. Kalau bakso keto itu mahal sih Pak. Oh ya. Mahal ya. Iya, mahal itu. Tapi Makanya ya. kalau bisa bikin sendiri bagus banget kalau bisa bikin sendiri. Jadi nggak ada sakau ya, Mbak? Iya, apa namanya? Kalau sakau itu kemarin sempet iya. Karena saya ngabisin makanan anak-anak. Jadinya apa kadang mood keto, kadang mood karbo gitu kan. Jadi malah jadi kacau semuanya. Ya. Makanya saya sempat nanya ke Pak Yoyo waktu itu, kok saya malah jadi bubar gini ya kayak gitu. Terus Pak Yoyo, ini ada apa diselang-seling moodnya? Iya, ternyata iya. Karena itu. Ya. Ini Atau Mbak, kan- kalau boleh minta dukungan suami dalam menjalani ini. Nanti kalau makan anak-anak suaminya aja yang habisin. Ya itu. Foto itu, Pak. Enggak. Harusnya gitu ya. Iya. Ya, biasalah itu tugasnya ibu-ibu Iya. lah. Kan suaminya udah nggak melahirkan kan. Wis sama wae. Ya, nanti coba ya, Pak. Ya. Bu, katanya Bu. Ya. Ya, Pertanyaan mungkin Pak dari Pak Jimbung. Kemarin saya nimbang 165. Ternyata nggak cukup. Waduh, pakai timbangan apa ini, Pak? 165 loh, Pak. Pak Jimbung tetap semangat ya. Semoga ini jalannya. Tapi kalau soal timbangannya, saya mohon maaf nggak tahu juga ini kalau yang bisa itu apa gitu. Maksimal Apa berapa? yang di apotek lab itu loh Pak. Kalau saya ngelihat itu kan timbangannya kan analog gitu ya. Oh, yang room ya? Yang saya pernah foto itu juga loh Mas Anjar. Biasanya Oh iya. yang di lab, klinik, apotek itu loh. Iya. Nanti coba saya fotoin deh. Siap. Nanti difotoin Mak Jimbung di grup ya. Ya. Stereo juga bisa karena menghindari. Nah, ini Pak, pertanyaan bagus nih. Ini, ya bagus itu. Menghindari makan nasi, porsi makan lauknya seperti apa agar cukup energi? Oke. Ya, baik. Ini terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Malah ini penting ya. Kalau nggak salah saya ada tulis juga di PPT, tapi untuk menekankan itu begini. Betul, yang akan bikin kita tahan tidak makan di hari berikutnya ya. Yang kita akan tahan apakah zuhur, apakah sore, apakah maghrib, itu adalah banyaknya lemaknya. Jadi kebutuhan nutrisi itu tetap pokoknya sayur banyak ini, tapi itu adalah kebutuhan nutrisi. Nutrisi itu kan ya kayak zat makro, mikro, vitamin ya dan sebagainya itu tetap diperlukan. Tapi yang bikin kita betah, tahan, kuat itu adalah lemaknya. Kalau kita misalnya jam 10 pagi ya, kita terakhir makan jam 8, tapi kok jam 10 sudah lapar. Itu artinya makan sebelumnya kurang banyak lemaknya. Jadi coba tambahin aja lemak itu ya bisa dari telur, tambahin telurnya, tambahin kejunya, tambahin yang golongan lemak lah. Daging, kalau kawan-kawan belanja daging yang pakai lemak. Makan ayam, makan sak kulitnya. Kalau perlu 2 ayam. Ya. Brutu. Monggo, pokoknya lemak. Nah, termasuk kalau
karena ternyata ada yang nggak kuat makan kulit. Makan kulit itu nggak bisa banyak gitu. Baru di situ case-nya tambahin VCO. Minum minyak VCO bersama dengan makan yang terakhir. Dah, makan 2 sendok teh. Kok sendok teh? 2 sendok makan. Nah, Makan. silakan dicoba Mas Haji. Semoga jos. Ya, bisa dicoba gitu, Pak. Yes. Apa ini? Bisa order, oh ya, yang tadi yang bisa masak ya. Bisa tetelan. Oh, ya bener. makan bakso dan mantap. Wah, seneng ya? Cocok ini. Bakso yang bukan bakso pentol. Bakso pentol banyakkan tepung ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Eko Indarto. Oh iya, saya lupa bilang bahwa acara hari ini dapat terselenggara selain karena inisiatif Mas Anjar, ini juga adalah akun Zoom-nya Pak Eko Endarto. Jadi terima kasih Pak Eko Endarto, fasilitasi Zoom-nya premium loh ini. Apa kabar Pak Eko? Open mic Pak Eko. J, Mas. Waduh, saya nggak ikut ya. Gak apa-apa, buat Pak Eko nanti saya privat. Iya. Belum sampai ke situ saya. Gak apa-apa, buat ya, sanak kerabat saudara nggak bagus juga ya. Tidak maksudnya gini, udah umur segini harusnya udah mulai jaga-jaga, udah mulai nyiapin ya harusnya ya. Nanti saya minta ini deh, minta apa? PPT-nya ke Mas Adityo biar bisa baca-baca lagi. Yoi, sudah terkirim, Mas. Thank you, nuhun Mas. Nah, ya. Makasih ya, Mas. Lanjut. Nanti kalau ada lagi, kalau emang butuh lagi, kontak aja Mas Adityo. Oh, terima kasih sekali. Ya, nanti apa namanya bisa diatur waktunya. Waduh, istimewa sekali. Langsung tanya Bu Eko Endarto, planner juga. Wah, ini. Pak Eko, ini ada Bu Ila ini, plan. Salam kenal Bu Ila. Ya, kita itu aku nanya, ini Mas Eko Endarto itu financial planner koki duit. Ji, bener Bu. Ya Allah, oke. Bertemu di sini jauh-jauh ya. Bertemu di grup IARFC. Iya, betul. Gak jauh-jauh ya, gini aja ya. Oke. Mau di grup keto. Ya, tahuan nih berat badan. Oke gitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sharing pada malam hari ini yang diprakarsa oleh Pak Yoyo. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih Pak Yoyo atas sharingnya. Dan mulai besok Bapak Ibu silakan atas inisiasi kita bersama, dengan semangat kita bersama untuk memulai program 30 hari transformasi. Tapi catatannya jangan membandingkan dengan yang lain, tapi bandingkan dengan diri kita sendiri. Semakin semangat, semakin bulat tekad Bapak Ibu, itulah yang mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu. Bukan Pak Yoyo, bukan Pak Anjar, atau yang lain, tapi kembali ke tekad dan semangat Bapak Ibu sendiri. Alhasil, kita tidak hanya mencapai berat badan ideal, tapi juga kesehatan yang hakiki, yaitu sehat lahir dan batin. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan nanti kita sambung di grup WA. Selamat malam, terima kasih Pak Adityo, Pak Eko Endarto, dan semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kita foto bersama ya Pak ya. Kita foto bersama, kameranya di-on nih ya, kamera di-on-kan nih. Wah. Bisa kamera on. Kamera on semua yo, Bapak Ibu. Kita tunjukkan muka terganteng dan tercantik kita, Bapak Ibu. Dan lagi elek Om. Iya. Waalaikumsalam. Nah, kelihatan kan, Pak Aris dari Wonogiri. Wah, Mas Aji yos pakai brengos lagi yos niru-niru aku. Bien. Kurang jenggote Pak. Yang lain ya, aku bien brengos. Nah, kita foto bersama. Oke deh. Ayo yang lain mana nih? Ayo. Mas Restu, Bu Ila nih ayo. Jangan malu-malu Bu Ila.
Ojo aku ragira jilbaban. Waduh. Oke, terakhir dulu ya, kita foto 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Tetap semangat ya kawan-kawan. Bismillah. Matur suwun Coach, matur Matur suwun nuwun, Bos Bro pamit. Ginanjar.